Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Alawi dengan NIM belakang 099. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah dengan gaya minimalis art dan contemporary art dengan mengandung formalisme, ikonografi, dan kontekstualnya. Oke, jadi kita akan langsung ke minimal art. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu minimal art? Minimal art adalah gaya atau gerakan seni abstrak yang muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat yang ditandai dengan bentuk geometris seperti persegi dan persegi panjang. Oke, kita akan membedah karya pertama dari minimalist art oleh Bernard Newman dengan judul Honest Light pada tahun 1968. Oke, pada kandungan pertama yaitu formalisme. Pendekatan ini menilai karya dari unsur visual, struktur, teknik, dan bentuknya tanpa melihat makna luar. Yang pertama ada komposisi. Lukisan ini berwarna merah terang seperti pada judulnya Honest Light. Yang berkomposisi Honest Light adalah kanvas horizontal berukuran sangat besar terdiri dari bidang merah datar yang luas. Selanjutnya terdapat beberapa garis vertikal tipis dikenal sebagai zips yang memecah bidang warna. Selanjutnya ada komposisi simetris atau garis tidak berada tepat di tengah menciptakan ketegangan visual. Selanjutnya ada bagian warna. Untuk warnanya, Honest Light ini berwarna dominan merah dengan variasi intensitas. Merah yang dipilih bukan merah murni, ia digeser ke arah merah oranye, menciptakan sensasi hangat, luas, dan membaur. Bidang warna yang sangat besar membuat warna berfungsi sebagai ruang, bukan hanya permukaan. Yang selanjutnya ada bidang dan ruang. Bidang warna tunggal menciptakan pengalaman ruang optis. Penonton dapat merasakan kedalaman meski tak ada ilusi realistis. Zip berfungsi sebagai penanda ritme yang memecah keheningan permukaan. Oke, selanjutnya ada teknik. Untuk teknik yang digunakan pada Honest Light, lukisan karya Bernard Newman, pengecatan Newman halus, rata, dan nyaris tanpa jejak kuas. Efeknya, permukaan terasa meditatif, mengajak penonton berada dalam pengalaman warna. Kesimpulannya adalah karya ini bergantung pada warna besar, minimalisme bentuk, dan garis tipis sebagai elemen yang mengatur ketegangan visual, menciptakan pengalaman ruang, bukan narasi. Oke, yang kedua ada kandungan ikonografi. Pendekatan ini menelaah simbol, tanda, dan makna yang muncul dari bentuk karya. Newman adalah pelopor color field painting dan karyanya sering mengandung gagasan filosofis, spiritual, dan eksistensial. Warna merah sebagai simbol. Merah sering dikaitkan dengan kehidupan, energi, kekuatan, intensitas emosional. Honest Light menggunakan merah oranye yang memberi kesan rasa panas, cahaya, dan vitalitas. Warna ini bisa dipahami sebagai cahaya spiritual, energi hidup, kekuatan emosional. Yang selanjutnya ada zips atau garis vertikal sebagai tanda. Dalam karya Newman, zip adalah simbol, manifestasi kehadiran atau presence, pembagi ruang yang menghubungkan bumi langit secara metaforis, keheningan dari interupsi di tengah kekosongan. Zip bukan ornamen, tetapi tanda eksistensial, sebuah bekas dari sesuatu yang muncul dalam ruang warna. Oke, yang selanjutnya ada judulnya yaitu yang seperti kita tahu dari awal tadi, yaitu Honest Light. Judul ini merujuk pada Anna atau ibu Newman sendiri yang meninggal pada tahun 1949. Light berarti cahaya, bisa dimaknai dengan penghormatan personal, kenangan yang bersinar, aspek spiritual dari sosok ibu. Meskipun warna merah tidak secara realistis menggambarkan cahaya, ia mengekspresikan intensitas emosional terkait sosok Anna. Kesimpulannya, meski tampak abstrak, karya ini membawa simbol tentang kehadiran, ingatan, cahaya, dan spiritualitas, terutama terkait figur Ibu Newman sendiri.
Oke, kandungan selanjutnya ada kontekstual, adalah pendekatan yang berfokus pada latar sosial, budaya, sejarah, serta biografi pencipta. Konteks sejarah seni dibuat pada 1968, masa color field painting dan abstrak ekspresionisme sedang kuat di Amerika. Newman adalah bagian dari generasi seniman yang menolak realisme dan ekspresionisme gestural. Mereka ingin kembali pada pengalaman murni melalui warna dan ruang. Oke, selanjutnya ada konteks politik dan budaya Amerika. Tahun 1960-an adalah periode Perang Vietnam, ketegangan sosial, perkembangan minimalisme, dan pencarian arah baru dalam seni setelah Perang Dunia Kedua. Dalam konteks ini, karya Newman dapat dilihat sebagai upaya menghadirkan ketenangan dan ruang kontemplatif di tengah kegaduhan sosial. Oke, selanjutnya ada konteks pribadi Newman. Seperti disebut sebelumnya, Anna merujuk kepada ibunya. Meski ia jarang membuat karya berjudul personal, ini adalah salah satu pengecualian. Karya ini bisa dibaca sebagai bentuk bergabung, ungkapan spiritualitas personal, pencarian makna eksistensial, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada konteks teoritis Newman dan filsafat. Newman memiliki gagasan bahwa seni harus menciptakan the sublime now, atau pengalaman langsung yang menggetarkan. Ia menolak narasi representasional yang menginginkan seni sebagai pengalaman spiritual. Anna's Light hadir bukan untuk dilihat sekilas, tetapi diselami secara fisik dan emosional. Kesimpulannya, karya ini lahir dari persimpangan antara sejarah seni Amerika 1960-an, spiritualitas pribadi Newman, dan usaha menciptakan pengalaman sublim melalui warna. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contemporary art oleh karya Rudy Mantovani dengan judul Cakrawala Warna. Karya seni kontemporer adalah seni yang diciptakan pada masa kini, umumnya sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, yang merefleksikan isu-isu sosial, budaya, dan politik saat ini dengan gaya yang beragam dan bebas dari aturan konvensional. Karya-karya ini sering kali bersifat eksperimental, menggunakan berbagai media seperti instalasi, video, fotografi, dan seni digital, serta menantang gagasan tradisional tentang estetika. Oke, dari kandungan pertama yaitu formalisme, kita mendapatkan komposisi. Karya ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada bagian atas, yaitu deretan pepohonan gelap yang realistis dengan langit biru. Yang kedua ada bagian bawah, bidang yang sangat luas, berisi ribuan segitiga kecil berwarna-warni yang tersusun rapat. Selanjutnya ada kesan komposisi yang bermaknakan kontras antara representasi realistis atau alam dan abstraksi geometris atau warna dan bentuk. Selanjutnya ada bentuk itu sendiri, yaitu elemen dominan adalah segitiga kecil yang disusun menjadi pola padat dan ritmis. Selanjutnya ada segitiga dicetak dalam berbagai arah membentuk tekstur visual yang dinamis. Bagian atas pohon-pohon menggunakan bentuk naturalistik, memberikan penyeimbangan terhadap struktur geometris bagian bawah. Yang selanjutnya ada warna. Bagian bawah penuh dengan warna spektrum lengkap, kuning, merah, biru, hijau, ungu, yang berpadu dalam gradasi lembut. Warna saling tumpang tindih dan transparan, menciptakan efek mozaik optik. Bagian atas lebih natural, hijau gelap, coklat batang, dan langit biru. Oke, selanjutnya ada ruang dan tekstur. Ruang diciptakan melalui kontras atau pohon-pohon realistis tanpa jauh, sementara segitiga warna menciptakan ruang datar dan padat di depan. Tekstur visual muncul dari repetisi segitiga yang bergetar, menciptakan efek vibrasi optik. Kesimpulannya, Rudy Mantovani menggabungkan representasi realis dan abstraksi geometris, menciptakan ketegangan visual antara alam dan konstruksi artistik melalui warna, pola, dan bentuk. Oke, kandungan yang kedua ada ikonografi.
yaitu cakrawala sebagai simbol. Cakrawala menunjukkan batas antara bumi dan langit, antara yang nyata dan imajinatif. Dalam karya ini, cakrawala diwakili oleh garis pepohonan atau penanda perubahan dari dunia nyata ke bidang warna abstrak. Selanjutnya ada segitiga sebagai tanda. Segitiga dapat dibaca sebagai fragmen cahaya, unit warna, representasi piksel dalam era digital, dan simbol harmoni atau keteraturan buatan. Segitiga yang tak berujung jumlahnya bisa diartikan sebagai keragaman, pluralitas, dan dinamika, representasi kompleksitas, realitas. Selanjutnya ada perjumpaan realisme dengan abstraksi. Pepohonan realistik melambangkan alam, stabil, dan tradisional. Segitiga abstrak melambangkan konstruksi manusia, budaya visual modern, dan teknologi. Pertemuan dua bahasa visual ini menjadi simbol hubungan manusia dan alam, dialog antara kenyataan dan persepsi, batasan antara apa yang terlihat dan apa yang ditafsirkan. Dan selanjutnya ada warna sebagai makna. Warna berlapis-lapis dapat melambangkan kekayaan emosi manusia, kompleksitas pengalaman hidup, keindahan yang bermula dari keragaman, dan keindahan yang bermula dari keragaman. Kesimpulannya, karya ini memediasi pertemuan antara alam nyata dan konstruksi estetis manusia, menggambarkan hubungan antara persepsi, cahaya, dan kesadaran melalui simbol segitiga dan spektrum warna. Yang selanjutnya ada kontekstual. Rudy Mantovani dalam konteks seni Indonesia. Rudy Mantovani adalah anggota kelompok seni jendela dari Yogyakarta yang dikenal dengan eksplorasi gagasan visual, perpaduan realisme dan abstraksi, serta pendekatan filosofis. Karyanya sering mencampur objek nyata dengan elemen geometris untuk menciptakan metafora visual. Selanjutnya ada konteks budaya Indonesia. Indonesia kaya akan budaya visual yang berwarna dan penuh pola, batik, anyaman, dan ornamen. Segitiga berulang dapat dibaca sebagai reinterpretasi motif tradisional dalam bahasa modern. Dialog antara tradisi Nusantara dan modernisme global. Selanjutnya ada konteks global. Gaya Rudy bersinggungan dengan tren seni internasional atau op art. Op art atau yang kita kenal dengan optical art, geometris abstraction, landscape painting, tetapi digabungkan dengan gaya khas Asia Tenggara, khususnya pendekatan simbolik dan spiritual. Selanjutnya ada tema relasi manusia dan alam. Dalam konteks perubahan sosial dan alam, pepohonan menjadi simbol alam yang stabil. Pola geometris menjadi simbol intervensi manusia, teknologi, dan dunia yang terfragmentasi. Karya ini bisa dibaca sebagai komentar tentang bagaimana manusia membingkai ulang alam, bagaimana persepsi terhadap alam berubah di era teknologi, harmoni dan ketidakharmonisan antara keduanya. Kesimpulannya, cakrawala warna lahir dari dialog antara modernitas global dan budaya lokal Indonesia, memadukan alam sebagai elemen realitas dengan geometri sebagai representasi konstruksi manusia dalam memahami dunia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah perilaku yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.